Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Hari ini bersama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Markus pasal ke-10 ayat 17 sampai 27 dengan tema uang. Saya akan bacakan ayat 25 untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah buku yang berjudul Ilah-ilah dalam Peperangan, penulis menuliskan ada 9 hal yang dapat menjadi berhala atau ilah yang menggantikan posisi Allah. Salah satunya adalah uang. Uang bukanlah sesuatu yang tidak baik, tetapi uang memiliki potensi untuk menjadi pengganti Allah dalam diri hati seseorang. Terus kalian, dalam bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini, di dalam Injil Markus pasal ke-10 ayat 17 sampai 27, di sana menceritakan sebuah peristiwa mengenai seorang pemuda yang muda, yang kaya, yang memiliki kedudukan, yang berkuasa. Pemuda ini memiliki keingintahuan yang tulus tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tanya pemuda itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata pada ayat ke-19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat ke-20, lalu pemuda itu menjawab Yesus, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Pemuda yang luar biasa, seorang yang taat, dan mungkin bisa dicap sebagai seorang yang baik. Namun ternyata peristiwa ini tidak berakhir dengan bahagia. Pemuda ini tidak dapat menyanggupi ajakan untuk mengikut Yesus dengan melepaskan diri dari mengikut uang, sebab uangnya sudah terlalu banyak. Untuk ikut Yesus, pemuda ini harus menyingkirkan ilahnya terlebih dahulu, yaitu cintanya akan uang. Perbuatan baik bukanlah cara memperoleh hidup yang kekal. Ketundukan, ketaatan pada perintah Allah haruslah didasarkan kepada pengabdian pada Allah, bukan motivasi mengharapkan imbalan dari Allah. Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Betapa beratnya seorang beruang untuk rela terlepas dari jeratan cinta uang. Hartanya bisa menjadi ilah bagi dirinya. Pemuda kaya itu menjadi kecewa. Lalu dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ia pada akhirnya lebih memilih ikut harta daripada memilih ikut Yesus. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Bukan masalah uang. Bukan masalah kita tidak boleh mencari uang. Bukan masalah kita tidak boleh memiliki banyak uang. Masalahnya, jangan jadikan uang sebagai ilah, sebagai Allah di dalam hidup kita. Matius 6 ayat 24 mengatakan dengan jelas, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pilih ikut Yesus, mengabdi kepada Yesus, tunduk pada Yesus, atau memilih ikut uang, mengabdi pada uang, tunduk pada uang. Hal kedua yang dapat kita pelajari, kehidupan kekal hanya diperoleh di dalam anugerah Allah yang memanggil kita, ikutlah aku. Ikutlah aku. Jikalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka persembahkanlah dirimu untuk ikut Yesus, mengikut Yesus.
Matius 6 ayat 31 dan sampai 33, Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga, Dia tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tetapi yang terutama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ikutlah Yesus, ikutlah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah setiap kami sebagai umat manusia. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami di dunia ini banyak sekali godaan demi godaan, dan salah satunya adalah uang. Tolong kami Tuhan agar tidak terjerat ke dalam cinta uang, sehingga hati kami, hidup kami terseret ke dalamnya. Tolong kami Tuhan untuk boleh memaknai setiap uang, setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah semuanya itu kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah diri kami senantiasa mau untuk ikut Engkau, mengabdi kepada Engkau, dan terus mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan